semuanya, di sini saya akan menjelaskan tentang hukum. Apa sih hukum itu? Hukum sendiri memiliki banyak definisi. Salah satunya, hukum merupakan peraturan yang mengatur kehidupan dalam masyarakat yang bersifat memaksa, ditetapkan oleh lembaga yang berwenang, dan sifat sanksinya tegas serta nyata. Fungsi hukum. Hukum mempunyai dua fungsi pokok, yaitu sebagai sarana kontrol sosial dan sebagai sarana untuk melakukan perubahan masyarakat. Hukum sebagai sarana kontrol sosial, hukum bertugas menjaga agar masyarakat tetap berada di dalam pola-pola tingkah laku yang ditetapkan. Sedangkan fungsi hukum sebagai sarana untuk melakukan perubahan masyarakat, yaitu hukum bertugas untuk menggerakkan tingkah laku masyarakat ke arah timbulnya suatu keadaan tertentu yang dikehendaki atau direncanakan. Tujuan hukum. Tujuan utama hukum itu sendiri adalah untuk menciptakan ketertiban. Ketertiban merupakan suatu syarat utama dari adanya masyarakat yang teratur. Untuk tercapainya ketertiban tersebut harus ada kepastian. Karena itu, hukum harus mengatur hal yang jelas, baik subjek, objek, dan wilayah berlakunya. Bentuk hukum juga harus jelas. Apakah bentuk peraturannya tertulis atau tidak tertulis. Penggolongan hukum. Hukum sendiri digolongkan menjadi 5. 1. Berdasarkan masa berlakunya. Kedua, menurut bentuknya. Yang ketiga, menurut luas berlakunya. Yang keempat, menurut fungsinya. Dan yang kelima, menurut sumbernya. Penggolongan hukum menurut waktu berlakunya dibagi menjadi 2, ius constitutum dan ius constituendum. Ius constitutum sendiri yaitu hukum yang dibentuk dan diberlakukan dalam suatu masyarakat negara pada suatu saat. Ius constitutum disebut pula hukum positif, yaitu hukum yang berlaku saat ini. Sedangkan ius constituendum yaitu hukum yang dicita-citakan dalam pergaulan hidup negara, tetapi belum dibentuk menjadi undang-undang atau ketentuan lain. Penggolongan hukum menurut bentuknya. Penggolongan hukum menurut bentuknya dibagi menjadi 2, hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Hukum tertulis sendiri yaitu hukum yang dibuat dalam bentuk tertulis yang telah disusun secara sistematis dan teratur dalam sebuah kitab undang-undang. Sedangkan hukum tidak tertulis yaitu persamaan dari hukum kebiasaan atau hukum adat. Hukum tidak tertulis merupakan bentuk hukum yang tertua. Penggolongan hukum menurut luas berlakunya itu ada 2, yaitu hukum umum dan hukum khusus. Hukum umum sendiri yaitu aturan hukum yang berlaku pada umumnya. Contoh, aturan sewa menyewa dan hukum pidana. Hukum umum sering disebut sebagai ius general. Yang kedua, ada hukum khusus. Hukum khusus yaitu aturan hukum yang berlaku untuk hal-hal khusus. Kekhususannya dapat menunjuk pada tempat ataupun hal-hal tertentu dari kehidupan masyarakat. Contohnya, aturan sewa menyewa rumah dan hukum pidana militer. Hukum khusus dinamakan ius spesial.
penggolongan hukum menurut fungsinya dibagi menjadi dua, hukum material dan hukum formal. Hukum material yaitu aturan hukum yang berwujud perintah-perintah ataupun larangan-larangan. Contohnya hukum pidana, hukum perdata, hukum tata usaha negara, dan sebagainya. Hukum formal yaitu aturan hukum yang mengatur bagaimana cara melaksanakan hukum material. Contohnya hukum acara pidana, hukum acara perdata, hukum acara tata usaha negara, dan sebagainya. Penggolongan hukum menurut sumbernya dibagi menjadi 5. 1. Undang-undang, yaitu setiap peraturan yang dibentuk oleh alat perlengkapan negara yang diberi kekuasaan membentuk undang-undang serta berlaku bagi semua orang dalam wilayah negara. 2. Jurisprudensi, yaitu keputusan hakim atau keputusan pengadilan yang digunakan berulang-ulang sebagai dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara yang serupa. 3. Traktat atau perjanjian internasional, yaitu persetujuan antara negara yang satu dengan negara yang lain di mana negara-negara tersebut telah mengikatkan dirinya untuk menerima hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian itu. Yang keempat, kebiasaan, yaitu pola tindak yang berulang-ulang mengenai suatu hal yang terjadi dalam masyarakat dalam bagian tertentu. Yang kelima, pendapat para sarjana yang terkemuka atau doktrin, yaitu pendapat yang dikemukakan para sarjana terkemuka mengenai suatu yang dapat membantu setiap orang, termasuk hakim, dalam memberikan keputusannya sebagai sumber tambahan. Jenis-jenis hukum nasional. Hukum nasional dibedakan menjadi 2, hukum publik dan hukum privat. Hukum publik terdiri dari hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan hukum pidana. Untuk hukum privat ada hukum adat, hukum dagang, hukum perdata, acara perdata, dan hukum Islam. 1. Hukum publik. Hukum publik dibedakan menjadi 3, hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan hukum pidana. Hukum tata negara yaitu hukum yang mengatur organisasi negara yang meliputi bentuk negara, bentuk pemerintahan, lembaga-lembaga negara, dan wewenangnya, hubungan antar lembaga negara, hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, serta hak dan kewajiban warga negara. Hukum administrasi negara adalah hukum yang mengatur mengenai cara bekerja alat-alat perlengkapan negara dalam memenuhi tugasnya masing-masing, serta dalam hubungannya dengan alat-alat perlengkapan negara lainnya. Hukum pidana. Secara material, hukum pidana adalah semua perintah dan larangan yang diadakan oleh negara dan yang diancam dengan suatu pidana bagi barang siapa yang tidak menaatinya. Secara formil, hukum pidana merupakan semua aturan untuk mengenakan dan menjalankan pidana tersebut. Bentuk dan jenis pelanggaran dan kejahatan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Pelanggaran adalah hal-hal kecil atau ringan yang diancam dengan denda, sedangkan kejahatan adalah hal-hal yang menyangkut masalah besar seperti penganiayaan dan pembunuhan. Hukum privat dibedakan menjadi 5, hukum adat, hukum dagang, hukum perdata, hukum acara perdata, dan hukum Islam. Hukum adat yaitu keseluruhan peraturan tidak tertulis yang dipatuhi oleh masyarakat tertentu. Contoh, tata cara pernikahan daerah Batak dengan pembagian warisan secara matrilineal di Minangkabau. Hukum dagang. Hukum dagang adalah kumpulan peraturan
yang mengatur segala perbuatan antara produsen dan konsumen untuk memperoleh keuntungan. Hal-hal yang diatur dalam hukum dagang antara lain: 1. Hukum antar produsen serta produsen dan konsumen, yakni pembelian, penjualan, perbuatan perjanjian. Yang kedua, pemberian kepada para makelar, perantara, komisioner, dan pedagang keliling. 3. Hubungan hukum yang terdapat dalam asosiasi perdagangan, pengangkutan, dan asuransi. Hukum perdata. Hukum perdata adalah himpunan dari kaidah-kaidah hukum yang mengatur kepentingan perorangan dan sebagian dari kepentingan masyarakat. Hukum acara perdata. Hukum acara perdata adalah hukum yang mengatur bagaimana cara memelihara dan mempertahankan hukum perdata material. Proses mempertahankan hukum perdata material biasanya dilakukan di muka hakim. Setiap perkara perdata minimal ada 2 pihak yang berhadapan, penggugat dan tergugat. Penggugat adalah pihak yang memulai membuat perkara atau yang memperkarakan, sedangkan tergugat adalah pihak yang oleh penggugat ditarik ke muka pengadilan. Hukum Islam. Hukum Islam adalah hukum yang diyakini oleh para penganut agama Islam sebagai hukum yang ditetapkan oleh Allah melalui wahyunya. Wahyu tersebut terdapat dalam kitab Al-Quran dan dijelaskan oleh Nabi Muhammad sebagai rasulnya melalui sunnah atau kitab-kitab hadis. Kekuasaan kehakiman di Indonesia dijamin oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 24C ayat 1. Lembaga kehakiman di Indonesia dibagi menjadi 3, yakni 1. MA atau Mahkamah Agung. Sebagai pengadilan tertinggi di Indonesia, Mahkamah Agung bertugas menerima, memeriksa, dan mengadili perkara. MA juga berwenang memutus perkara kasasi dan peninjauan kembali serta menjaga keseragaman penerapan hukum di seluruh Indonesia. 2. MK atau Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi bertugas menguji konstitusionalitas pasal dan atau isi undang-undang terhadap Undang-Undang 1945. Mahkamah Konstitusi juga berwenang memutus usulan pemberhentian presiden dan wakil presiden dari DPR RI. Badan peradilan lain di bawah MA meliputi peradilan umum, peradilan agama, militer, peradilan tata usaha negara. KY atau Komisi Yudisial. Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang berwenang mengawasi dan menjaga keluhuran martabat, perilaku, dan kehormatan hakim. Komisi Yudisial juga bertugas untuk membantu kinerja hakim, memberi nasihat kepada DPR tentang penunjukan hakim, dan meninjau keluhan masyarakat tentang perilaku hakim. Komisi Yudisial bersama Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi bertugas untuk mengawasi penerapan hukum dan Undang-Undang Dasar 1945.